Pemirsa, sidang lanjutan dengan terdakwa Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan kembali digelar. Dalam sidang kali ini, tim penasihat hukum menghadirkan 1 orang saksi serta 2 orang ahli yang memberikan keterangan untuk meringankan posisi terdakwa. Adapun saksi yang dihadirkan adalah pengamat politik dan rekan kuliah Hasto Kristianto, Cecep Hidayat. Sedangkan ahli yang direncanakan hadir adalah Khairul Huda dan Mahrus Ali. Di hadapan hakim, Cecep menceritakan masa kuliahnya bersama dengan Hasto Kristianto serta sikap yang ditunjukkan Hasto selama masa perkuliahan. Saya kenal yang mulia. Ya, lalu bagaimana jalannya sidang hari ini? Sudah ada rekan Sekar Wanda yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Sekar, bagaimana isi dari kesaksian hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan kembali digelar, di mana hari ini terdapat 1 orang saksi dan juga 2 orang ahli yang akan memberikan keterangan untuk meringankan posisi terdakwa yang juga dihadirkan oleh tim penasihat hukum dari Hasto Kristianto. Sidang hari ini merupakan bagian dari pembuktian either charge atau pembuktian dari pihak terdakwa yang mana bertujuan untuk membantah dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan menghadirkan para ahli dan juga saksi. Adapun saksi yang dihadirkan yakni rekan dari Hasto Kristianto selama masa perkuliahan yang juga merupakan pengamat politik yakni Cecep Hidayat, dan juga ahli yang akan dihadirkan yakni 2 orang ahli pidana yang bernama Khairul Huda dan juga Mahrus Ali. Diketahui Hasto Kristianto ini terlibat dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019 hingga 2024. Dan pada saat persidangan tadi sempat Cecep menceritakan masa kuliahnya bersama Hasto Kristianto dan juga menceritakan sikap yang ditunjukkan selama masa perkuliahan Hasto Kristianto, yang mana juga menyebutkan ada 1 nama yang juga merupakan rekan dari Hasto Kristianto yakni Kusnadi, yang juga tercatat ataupun tercantum dalam surat dakwaan yang juga disebut-sebut diminta ataupun disuruh oleh Hasto Kristianto untuk menghancurkan barang bukti berupa telepon genggam milik Harun Masiku sebagai upaya menghambat penyidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Dan pemirsa, tadi persidangan juga sudah berlangsung dan sampai saat ini sudah berlangsung, dan kami akan menghadirkan kepada Anda tayangan persidangan dari Hasto Kristianto untuk Anda. Tri Dharma perguruan tinggi, kemudian catur eka dan seterusnya, termasuk isu-isu pemberantasan anti korupsi. Saya pernah nanya, atau beliau juga Pak Hasto pernah cerita tuh, bagaimana misalnya PDIP ini pernah punya pengalaman melakukan seminar ya tentang pendidikan anti korupsi, atau yang lain disampaikan punya kurikulum pemberantasan korupsi. Itu dibikin videonya, dan yang pernah saya lihat juga ya kalau di YouTube tuh, bagaimana ketika ke daerah keliling itu diputarkan video-video terkait pemberantasan anti korupsi ya. Masalah yang lain, masalah integrasi partai politik ya. Ya kan, bahkan beberapa pimpinan KL juga pernah diundang jadi pembicara tuh. Nah, jadi dari situ sebenarnya rentetan itu, fakta itu menjadi fakta-fakta yang sebenarnya bisa memperkuat bahwa Pak Hasto ini punya komitmen sebenarnya terkait ya isu-isu pemberantasan korupsi. Jadi implementasinya sampai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam tugas dan tanggung jawab di partai juga yang tadi yang. Ya, kalau sehari-hari ya ini kayak kerjain tugas misalnya ya. Contoh. Ini kan Pak Hasto ini selalu dia bawa buku, ngetik langsung di komputer tuh. Itu saya pernah satu pesawat ya. Itu yang dilakukan ketika di pesawat ngapain? Baca buku dia. Terus nyoret-nyoret, pakai pulpen, pakai pensil, saya lupa tuh. Itu bagaimana jadi
Jadi rutinitasnya itu memang karena kebetulan juga lagi pandemi juga ya, kita jadi benar fokus gitu kuliah ketika itu. Nah, jadi dengan buat apa ngerjain menyuruh orang misalnya kan untuk mengerjakan tugas, jadi lakukan sendiri dan itu terekam misalnya ya dalam diskusi-diskusi kelas misalnya kan. Ya pemirsa, namun Cecep percaya dari hasil persidangan tadi menyatakan bahwa Hasto Kristianto ini merupakan sekjen PDIP yang sukses dan juga memiliki kontribusi besar khususnya dalam terpilihnya Presiden ke-7 Joko Widodo, dan sampai saat ini Cecep Hidayat masih terus memberikan kesaksiannya di depan hakim. Dan tak hanya itu juga, hari ini juga terdapat 2 persidangan yang juga sedang berlangsung, yakni persidangan kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dengan terdakwa ex-direktur PT PPI Charles Sitorus, dan juga sidang pemeriksaan saksi kasus suap vonis bebas Ronald Tanur dengan terdakwa ex-ketua PN Surabaya Rudi Suparmono. Dan kami akan terus memantau persidangan yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Namun untuk sementara saya kembalikan ke Rendra di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Sekarwanda mengabarkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.